Selanjutnya, kita masuk ke corak pemikiran ekonomi di abad pertengahan. Perkembangan pemikiran ekonomi di abad pertengahan banyak dibentuk berlandaskan nilai-nilai agama dan etika. Seperti halnya pemikiran pastor Katolik bernama Thomas Aquinas yang menggagas konsep harga wajar atau intrinsic value pada suatu barang. Aquinas cenderung tidak menerima konsep supply dan demand atau harga pasar pada suatu barang atau komoditas. Hal ini diyakini dapat mencegah adanya monopoli pada suatu komoditas dan mengembalikan barang atau komoditas tersebut pada harga asalnya. Atau istilah sekarang ini, dia nggak suka ada harga hype gitu. Aquinas juga melarang praktik riba atau bunga pada hutang. Dan larangan ini ia kemukakan berlandaskan tuntunan dari Bible. Di era Khilafah Islam, seorang hakim Abbasiyah bernama Abu Yusuf juga sudah menulis buku Al-Kharraj yang berbicara terkait kebijakan fiskal, khususnya dalam ranah perpajakan. Dan buku ini secara resmi dipakai sebagai panduan kebijakan fiskal dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, khususnya di pemerintahan Harun ar-Rasyid. Seorang ulama polimet bernama Abu Hamid Al-Ghazali juga menerangkan pembagian kebutuhan manusia yang sekarang menjadi konsep utama dalam ekonomi Islam dan ilmu sosial secara umum. Al-Ghazali membaginya pada 3 hal: daruriyat, yaitu pokok, hajiyat atau sekunder, dan juga tahsiniyat, yaitu tersier. Ibnu Khaldun, sejarawan dan bapak sosiologi dunia, dalam mukaddimahnya juga sudah menganalisis bagaimana konsep pembagian kerja, motif laba, dan perdagangan internasional jauh sebelum Adam Smith. Seorang inspektor atau pengawas di pasar Mesir yang bernama Taqiyuddin Al-Makrizi juga menulis tentang konsep moneter sederhana dalam bukunya Ighatsatul Ummah bi Kashfil Ghummah.